cakna kusalang gaira ete tayo kammapate wisudaye aradaye maggamisip bawe ditang. Hendaknya ia menjaga ucapan dan mengendalikan pikiran dengan baik, serta tidak melakukan perbuatan jahat melalui jasmani. Hendaklah ia memurnikan 3 saluran perbuatan ini, memenangkan jalan yang telah dibabarkan oleh para suci. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan topik pembahasan pada sore hari ini, yaitu Sukara Peta Watu Wanana, ya. Dari syair Dhammapada yang tadi kita bacakan, syair Dhammapada 281, bahwa kita harus menjaga terutama ucapan kita dan selanjutnya ketiga saluran, ya. Dalam ketiga saluran termasuk juga ucapan, perbuatan, dan juga pikiran. Nah, Bapak Ibu, Sukara Peta Watu Wanana ini adalah kisah penjelasan dari seorang peta yang memiliki jasmani yang bagus luar biasa. Tapi sayangnya ia berwajah, ya, wajahnya ya, terutama penampilan wajahnya itu seperti babi. Baik, kita mulai masuk. Secara dhamma kita sudah tahu persis yang namanya hukum karma. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah sering mempelajari, mendengarkan, ya, dan mengetahui tentang apa yang disebut dengan hukum karma, ya. Secara sederhana kita menyadari setiap pembahasan hukum karma di mana ada sebab pasti ada akibat. Apabila kita melakukan hal yang baik, maka kita dapat memperoleh kebahagiaan. Demikian pula apabila kita melakukan hal yang buruk, tentu kita akan memperoleh penderitaan, ya. Jadi tergantung apa yang kita lakukan. Kita melakukan hal yang baik atau kita melakukan hal yang buruk. Nah, demikian pula tadi saat puja bakti, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma sudah membacakan Abhinha Paca Wekanapata. Betul ya? Masih ingat bagian belakangnya? Terutama bagian UPK? Boleh Bapak Ibu bantu buka lagi buku paritanya, kemudian buka bagian Abhinha Paca Wekanapata, terutama bagian belakang kelompok UPK. Ketemu di bukunya? Ya. Boleh dibantu kita baca sama-sama? Yang mana? Kalau ada mic boleh dibantu mungkin satu orang untuk membacakan. UPK yang bawah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Ya, betul sekali. Nah, kita baca sama-sama ya, sekaligus mengulang kembali, merenungkan kembali agar lebih ingat. Kita menguliknya sebentar. Apa aja deh yang baca deh. Baca ya Ramani. Ya, sama-sama ya. Bagian bawah saja, bagian UPK.
makhluk. Palinya apa artinya Ramani? Artinya Mau palinya boleh, mau langsung arti juga boleh. artinya Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Iya, terima kasih Cisenta. Ketinggalan satu bait belakang sih. Demikianlah hendaknya ini kerap kali kita renungkan. Terima kasih banyak Cisenta. Ya Bapak Ibu, sudah dibaca kembali ya. Paling bawah tuh kalimat yang penting. Demikianlah kerap kali seharusnya kita renungkan ya. Kita setiap hari, setiap kali, setiap momen, detik ya, detik, menit, setidaknya kita wajib merenungkan, kerap kali, sering kali merenungkan hal tersebut, bahwa kita yang saat ini, kondisi kita saat ini, semua berhubungan dengan karma kita sendiri, sesuai dengan yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Nah, demikian pula dengan cerita peta yang akan kita diskusikan pada sore hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, kisah ini sangat lama sekali ya. Kisah di zaman dulu kala, sebelum masa Buddha Gotama, ada masa seorang Buddha yang namanya Buddha Kassapa. Jadi pada masa Buddha Kassapa itu ada satu orang bikhu. Satu orang bikhu ini dia sangat terkendali dalam perbuatan jasmaninya. Tapi sayangnya ia belum mampu mengendalikan ucapannya. Jadi ia masih suka marah-marah ya. Ia tidak terkendali dalam ucapannya, sehingga seringkali terkadang mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain menderita. Nah, Bapak Ibu, sang biku ini ya, ia karena tidak terkendali dalam ucapannya, ia juga terkadang menghina. Ia memaki. Suatu hari saat ia meninggal ya, meninggal dunia, ia harus terlahir kembali di neraka. Dan selama terlahir di neraka, ia terbakar ya, yang dinamakan neraka itu neraka panas. Jadi ia terbakar di situ terus menerus selama masa satu Buddha. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Satu Buddha loh, bukan 1 tahun. Bisa kita bayangkan, kita renungkan berapa lama tuh masa seorang Buddha. Dari Buddha sekarang berakhir sampai muncul Buddha baru lagi. Ya. Kalau kita kemarin merayakan Waisak tahun keberapa Bapak Ibu? 2566. Udah ganti Buddha belum? Belum loh ya. Nah, ini masa satu Buddha. Akibat ia tidak mampu menjaga ucapannya. Nah, ketika masa Buddha Gotama yang saat ini ya, dikisahkan ia lahir sebagai seorang peta. Peta di sini istilahnya, mohon maaf, adalah makhluk hantu atau istilah kerennya setan Bapak Ibu. Ya. Kita permudah dengan istilah Buddhis, kita sebut peta. Nah, ia lahir sebagai peta yang selalu lapar dan selalu haus. Dalam istilah Pali, kupa pipasika peta. Ya, ia selalu kelaparan dan selalu haus. Dan suatu waktu ia berada di Rajagaha. Peta ini memiliki ciri tubuh yang berwarna keemasan luar biasa. Jadi kalau ada dia itu terang, sungguh terang luar biasa. Tapi di balik jasmaninya yang begitu terang, wajahnya ternyata seperti babi. Ya. Nah, suatu hari yang mulia Narada, ya, Bhikkhu Narada, ini berada di sekitar puncak Buruk Nasar di wilayah itu, dan dia sedang bersiap-siap untuk berpindah patah, ya, bersiap-siap untuk mengumpulkan makanannya. Dan ia melewati tempat itu dan melihat sang peta. Timbul rasa penasaran dan ia bertanya, ya. Jadi yang mulia Narada ini kemudian bertanya kepada sang peta tadi,
seluruh tubuhmu keemasan dan memancarkan cahaya ke seluruh arah. Tetapi wajahmu adalah wajah babi. Perbuatan apakah yang telah engkau lakukan di masa itu? Nah, inilah pertanyaan yang mulia Narada kepada sang peta tadi. Dan peta tadi akhirnya menjawab, ya, memberikan jawaban kepada Bhikkhu Narada. Aku terkendali dalam jasmaniku, namun tidak terkendali dalam ucapanku. Itulah yang menyebabkan akhirnya ia terlahir dengan jasmani yang luar biasa, cemerlang, ya, memiliki sinar keemasan karena terlatih dalam perbuatan jasmani. Tapi wajah yang seperti babi tadi adalah akibat dari ia tidak menjaga ucapan. Ya. Kemudian setelah ia memberikan jawaban kepada yang mulia Narada, sang peta tadi memberikan pesan, ya. Jadi sekaligus memberikan pesan. Pesannya seperti ini, Bapak Ibu. Karena itu aku katakan kepadamu Narada, engkau sendiri telah melihat ini. Jadi maksudnya Bhikkhu Narada sudah melihat kondisi si peta tadi, karena sudah melihat, ya, diberi pesan. Janganlah melakukan perbuatan jahat melalui ucapan. Janganlah berakhir dengan wajah babi. Nah, demikianlah pesan sang peta tadi kepada Bhikkhu Narada. Bapak Ibu, kalau kita simak cerita singkat dari peta ini, apakah ucapan itu penting atau tidak? Penting. Sangat penting, setuju ya? Bisa tidak kita 24 jam tidak bicara sama sekali? Tidak. Mungkin enggak? Tidak. Sepertinya tidak mungkin, ya. Setiap hari selalu saja kita pasti berbicara, ya. Bahkan setiap detik mungkin kita berbicara. Ya, pada saat tidur berbicara enggak? Tidak. Nah, kalau mungkin tidak berbicara, migau katanya. Masih termasuk juga. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi saat Bapak Ibu baca parita, itu tergolong berbicara apa tidak? Berbicara, mengeluarkan suara melalui ucapan, berbicara. Membaca parita itu termasuk berbicara, baik atau buruk? Baik. Baik. Nah, Bapak Ibu, yakin nggak pada saat Bapak Ibu membaca parita adalah ucapan yang baik? Yakin. Yakin? Yakin. Alasannya? Kenapa Bapak Ibu bisa yakin saat Bapak Ibu membaca parita itu adalah ucapan yang baik? Kan artinya baik semua. Artinya baik semua. Terima kasih banyak. Ya. Kenapa ini ditanyakan? Karena kita harus lebih teliti pada saat mengeluarkan ucapan, pada saat berbicara. Kita bisa yakin ucapan kita baik atau tidak, harus tanya satu hal, niatnya. Ya. Apakah saat Bapak Ibu membacakan parita tadi dengan mengerti, dengan niat memang ingin baca parita, atau sekedar orang lain baca ini ya saya baca ini, ikut-ikutan. Atau ada juga mungkin saat baca parita terpaksa baca parita. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Mungkin. Mungkin, ya. Banyak yang mengalami seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita membaca paritanya memang dari niat, oh iya saya mau baca parita, mau berbuat baik, mengulang sabda Sang Buddha, mengulang ajaran kebenaran. Ketika saya mengulang dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baik atau buruk? Baik. Baik. Tapi oh ya sudahlah, orang itu baca A ya saya ikut baca A, yang penting ikut-ikutan baca. Baik atau buruk? Buruk. Nah, belum tentu. Harus tanya sama yang melakukannya. Ya. Ada juga yang aduh terpaksa nih datang ke biara. Lama banget lagi baca paritanya. Terpaksa membaca. Baik atau buruk? Nah, kalau seperti ini bisa jadi mayoritas negatif, ya, buruk. Walaupun yang dikeluarkan parita, tapi niat hatinya tidak suka, ya, atau terpaksa. Jadi Bapak Ibu, setiap ucapan itu bisa menjadi baik atau buruk, tergantung siapa? Diri sendiri. Tergantung diri kita sendiri. Satu hal yang baik ketika diucapkan belum tentu juga menjadi baik, tergantung pada diri sendiri, niatnya apa. Ya. Secara dhamma, umat awam seperti kita juga mempraktikkan ucapan benar, ya.
ada di dalam Pancasila Buddhis. Tadi ada baca Pancasila Buddhis Bapak Ibu? Baca. Ada. Sila keberapa kira-kira berkaitan dengan ucapan? Sila keempat, ya. Boleh kita ulang sama-sama sila keempat? Musawadah, weramani, sikap padang, sama diami. Artinya? Aku Aku bertekad bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar. Nah, apa saja yang disebut ucapan yang tidak benar, Bapak Ibu? Berbohong. Ada 4. Ya, ada 4 nih. Yang pertama adalah fitnah. Yang kedua dusta. Yang ketiga bicara kasar. Dan yang keempat adalah omong Kosong. Ya, jadi perbuatan buruk melalui ucapan itu dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu 4 yang tergolong ucapan tidak benar tadi. Yang pertama adalah fitnah. Tahu fitnah ya? Pada saat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kita mengucapkan sesuatu yang membolak-balikan kebenaran. Itu dapat disebut sebagai fitnah, terutama menyakiti orang lain. Ya, ada pihak yang dirugikan. Nah, ini kita sebut sebagai fitnah. Kalau hanya membolak-balikan kebenaran, tidak merugikan orang lain, bisa jadi merugikan diri sendiri, itu dinamakan kebohongan, dusta. Ya, jadi fitnah sama dusta sama atau beda? Ada perbedaannya, ya, tapi dua-duanya termasuk tidak benar. Kemudian bicara kasar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kategori bicara kasar? Marah-marah, ya, memaki. Kebun binatang A sampai Z keluar semua. Ya, itu termasuk bagian dari bicara kasar. Oh, enggak, saya tidak mengucapkan kebun binatang kok. Ya. Saya juga tidak mengucapkan kata-kata yang kasar sekali. Tapi kalau marah, nadanya tinggi. Bapak Ibu termasuk bicara kasar tidak? Termasuk. Ya. Nah, sesuatu pada saat kita sedang marah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, itu semua tergolong bicara kasar. Tapi ada contoh begini Bapak Ibu. Ada seseorang karena memang kebiasaannya atau kesukuannya kalau bicara itu suaranya kencang. Ya. Dia tidak marah, tapi memang suaranya kencang seperti orang marah. Pertanyaannya, bicara kasar apa tidak? Tidak, ya, itu karena kebiasaan, kesukuan. Ya. Jadi orang lembut sekalipun kalau sudah marah, ya, ada kondisi marah, ada kondisi tidak suka sehingga mengucapkan kata walaupun lembut, bisa digolongkan sebagai bicara kasar. Ya. Kemudian yang keempat, omong kosong. Nah, Bapak Ibu tahu yang namanya omong kosong ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Ucapan yang tidak bermanfaat. Mungkin tidak merugikan orang lain, tapi juga tidak bermanfaat untuk diri sendiri, ya. Contoh sederhananya adalah gosip. Bapak Ibu masih suka menggosip? Ayo jujur sama diri sendiri, ya. Nah, saya tidak menggosip kok, tapi hanya menceritakan tentang orang lain kepada orang lain pula di belakang orangnya. Itu tergolong apa Bapak Ibu? Gosip, ya. Oh, saya nggak ngucapin, tapi saya lewat WA chat sedang ngomongin orang lain. Bapak Ibu tergolong apa itu? Gosip. Tapi lewat ucapan atau lewat jasmani? Lewat jasmani karena ngetik. Ya, kalau tadi mengeluarkan lewat ucapan itu ucapan, tapi kalau sampai mengetik di WA, ya itu namanya gosip juga, tapi melalui jasmani, ya. Beda nih kasus perbuatannya, tapi sama-sama bagian dari gosip. Lalu seperti ini Bapak Ibu, kita ketemu orang, kumpul-kumpul hanya sekedar kongko yang tidak jelas atau tidak bermanfaat karena menghabiskan waktu, itu tergolong gosip apa tidak? Tergolong apa? Tergolong omong kosong, ya. Masuk juga nih yang keempat. Berarti dimanapun kita berada harus sangat waspada dengan yang kita ucapkan, ya Bapak Ibu.
Terutama yang sulit dijaga adalah saat kita punya janji ketemu dengan teman hanya sekedar kumpul. Karena di sana otomatis pasti banyak percakapan yang terjadi. Betul tidak? Ya. Saat percakapan itu terjadi, kadang kita lost control, ikut ngobrol, ikut nimbrung. Dan ternyata yang diobrolkan tidak bermanfaat. Nah, mulailah di sini akar-akar negatif berkembang. Ya, saat kita menikmati obrolan tadi, senang mengobrolkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kira-kira secara dhamma akarnya L, D atau M yang muncul? L, ya, si L yang muncul, si loba yang muncul. Kesenangan, melekati, menyenangi obrolan yang tidak bermanfaat tadi. Tapi kemudian saat lagi ada yang ngobrol, kita ada ekspresi tidak suka terhadap yang dibicarakan tadi. Kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kita sukai. Kira-kira itu si L, si D, apa si M yang muncul? D, ya, si dosa. Karena berhubungan dengan hal yang tidak disenangi. Ya. Ada satu lagi temannya, mendengarkan semua yang sedang berbicara galau sendiri. Mau ngomong apa ya? Garing sekali suasananya. Nah, dia saat itu tidak L juga tidak D, tapi muncul malah si M, ya, si moha, kebodohan. Kenapa? Karena dia malah menjadi galau, gelisah, ya, menjadi ragu-ragu, tidak jelas mau ngapain. Nah, Bapak Ibu, semua itu berhubungan dengan ucapan. Ya, hati-hati dengan yang keempat ini, omong kosong. Seringkali kita tidak ada niat untuk mencelakai orang lain, tidak ada niat berbicara buruk dengan orang lain. Tapi pada saat kita berbicara, ketika kurang waspada, bisa terjadi poin nomor 4, yaitu omong kosong. Ya, sampai batas ini bisa diterima Bapak Ibu? Baik. Lalu kalau yang 4 tadi tergolong ucapan yang tidak benar, maka ucapan yang benar itu seperti apa? Ucapan yang benar adalah sama waca. Ya, sama waca minimal punya 4 kategori. 1, tepat waktu. Jadi kita berbicara dengan kondisi yang tepat waktu. Yang kedua, beralasan. Ya, ada alasannya kenapa kita harus berbicara. Misalnya, si A bertanya pada si B harus menjawab tidak? Ya harus menjawab, berarti dia harus berbicara. Ada alasan kenapa dia harus berbicara. Ya. Kemudian yang ketiga, bermanfaat. Ucapan yang dikeluarkan tadi minimal memberikan manfaat kepada pendengarnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah fakta. Fakta berarti yang diucapkan memang merupakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 4 ucapan yang memiliki 4 kondisi yang tergolong dalam ucapan benar. Ya. Lalu ada kasus begini Bapak Ibu. Pagi hari kita bangun tidur, kemudian mungkin ya yang sudah jadi papa mama, selamat pagi nak, ya papa mama sayang kamu. Nah, papa mama mengucapkan hal-hal seperti itu. Menurut Bapak Ibu, ucapan ini sederhana, betul ya? Sederhana sekali. Baik atau buruk? Baik. Nah, jawaban tepatnya belum tentu. Kenapa belum tentu baik sama buruk? Tergantung yang ngucapin. Kalau yang mengucapkan berlandaskan meta, tahu meta ya? Meta, cinta kasih yang universal, rasa sayang dari kita untuk anak tapi tanpa kemelekatan, maka ucapan itu menjadi ucapan yang sangat baik. Tapi karena kemelekatan seorang orang tua, papa mama pada anak, kemudian mengucapkan itu dengan kemelekatan yang tinggi, menjadi baik atau buruk? Menjadi buruk. Kenapa? Karena lobanya bertambah. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ucapan yang sesederhana itu pun bisa menjadi baik atau buruk, tergantung kita mengerti niatnya apa. Berarti setiap hari, setiap detik, setiap menit Bapak Ibu bisa selalu berucap yang benar, bisa berucap yang tepat waktu, beralasan, bermanfaat. Orang tua mengucapkan sayang kepada anak bermanfaat tidak? Menurut Bapak Ibu, bermanfaat, memotivasi anak.
Ya. Tepat waktu tidak kalau bangun pagi kita mengucapkan itu kepada anak? Tepat waktu sebenarnya, karena membangkitkan semangat anak di hari awal, ya, di pagi hari, mengingatkan anak untuk kebajikan. Tapi yang mengucapkan harus menjaga niatnya tetap positif. Ya. Kemudian kita bertemu dengan orang lain, menyapa, "Selamat pagi Pak, Ibu." Ucapan tersebut termasuk baik atau tidak? Bisa termasuk baik pada saat kita mengucapkan dengan niat menghormati orang lain. Itu kamu baik luar biasa loh Bapak Ibu, walaupun hanya menyapa, ya, dengan niat baik menghormati orang lain. Tidak sulit kan? Selamat pagi Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu bertemu orang lain, datang ke wihara, orang baru, ya, umat baru yang belum mengerti apa-apa. Bapak Ibu sapa, "Oh silakan Pak Bu, di sini tempat puja baktinya." Bisa menjadi ucapan baik tidak? Bisa, ya. Dengan niat tentunya, dengan niat yang baik pula, dengan niat melayani. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk berucap baik banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Tergantung kita mau melakukan dan bisa menjaga niatnya. Lalu, adakah cara untuk mengendalikan diri kita, ya, agar bisa berpikir, berucap, dan juga berbuat yang baik, mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan yang buruk tersebut? Nah, secara dhamma ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah sikha pada. Sikha pada ini berarti menjalankan latihan, contohnya Pancasila Buddhis, ya. Kita ambil sila, kemudian kita praktekkan. Nah, itu namanya sikha pada, mengendalikan diri dengan Pancasila. Yang kedua, carita sila. Carita sila adalah menjalankan hal-hal yang baik. Contohnya tadi, ya, Bapak Ibu setiap kali bertemu orang, setiap kali dalam kondisi apapun berusaha berucap yang baik, ya. Ini termasuk carita sila. Lalu ada yang ketiga, warita sila. Warita sila di sini berarti kita menghindari hal-hal yang memang tidak baik, ya. Misalnya suasana rumah lagi tegang, kita dapat prediksikan kalau ada orang lagi marah ke kita saut, yang terjadi apa? Kira-kira terjadi pertengkaran atau justru terjadi tidak bertengkar? Pasti jadi pertengkaran, betul ya? Orang lagi marah, terus kita ikut saut, pasti pertengkarannya makin heboh. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri saat itu, ada yang bisa kita lakukan, yaitu menghindari, ya, menjauhi situasi sehingga bisa menenangkan diri dan tidak terlanjur marah. Ya, ini cara ketiga, menghindari. Nah, Bapak Ibu, selain melaksanakan Pancasila, selain melaksanakan atau mengondisikan hal-hal yang baik melalui ucapan, juga misalnya dengan menghindari kondisi pertengkaran, ya, kita juga dapat melakukan satu cara lagi, yaitu melakukan pantangan. Nah, kalau berbicara pantangan, ini sebenarnya adalah tekad dalam diri, ya. Kita yang punya tekad. Misalnya pantang untuk merespon hal yang buruk. Jadi kalau sudah mendengar ucapan yang buruk, kita sudah tahu diri kita, oh iya, ini hal yang buruk, jauhi, ya, jangan mendekati. Atau pada saat kita sedang diomelin orang, langsung sadar, oh iya, saya lagi marah ini, ya, saya akan berbicara yang buruk sepertinya. Nah, sudah sadar, langsung pantang, oh tidak, saya tidak akan berucap buruk. Segera kendalikan diri. Bisa kendalikan diri, kendalikan. Tidak bisa kendalikan diri, langsung menghindari. Nah, ini namanya berpantang, ya. Atau misalnya pantangan karena sudah janji. Janji ini biasa dibuat, ya, ketika Bapak Ibu mengambil sila. Misalnya lagi latihan atasila, ya, sedang latihan bersama Papanca Samanera misalnya kalau untuk laki-laki. Untuk wanita mungkin ikut Akasilani. Nah, itu sedang menjalankan sila dengan janji. Kalau bisa jangan sampai diingkari, karena itu juga
ucapan. Ya. Nah, untuk sila keempat, menahan diri dari berkata yang tidak benar, ya tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Syaratnya adalah ucapan benar itu fakta, beralasan, bermanfaat, dan tepat waktu. Ya, cukup 4 poin ini saja. Saat Bapak Ibu melakukan ucapan, berucap dengan 4 poin ini, sudah dapat dikatakan ucapan benar. Ya. Lalu, kenapa kita harus mempraktekkan sila keempat tersebut? Apa manfaatnya dan apa kerugiannya? Ya. Lalu yang termasuk dari usaha melanggar sila keempat itu apa? Kita bisa melanggar sila keempat, yaitu berucap yang tidak benar. Tentunya satu, kita tahu bahwa ada ucapan yang tidak benar. Yang kedua, ada usaha, ya, ada niat, ada usaha untuk mengucapkan. Yang ketiga, sudah diucapkan dan ada yang jadi korban, si pendengarnya. Ya, kalau keempat syarat tersebut terpenuhi, maka digolongkan pelanggaran sila keempat. Sudah tergolong ucapan yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu, ada yang tergolong kebohongan langsung, ada juga yang disebut kebohongan tidak langsung. Kebohongan langsung misalnya bohong yang terang-terangan, ya, menipu, kemudian menjilat, menghasut, memperdayai, ya, itu semua tergolong kebohongan langsung. Tipu daya juga masuk. Misalnya, saya sales loh, saya tahu kualitas barangnya jelek, tapi karena ini usaha mau untung gede, saya katakan kualitas barangnya bagus. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk kebohongan atau tidak? Termasuk, ya. Loh, kalau gitu umat Buddha susah atau mau hidup. Profesinya sales, kalau ngomong jujur nggak laku ini. Menurut Bapak Ibu solusinya apa? Tetap berbohong atau jujur? Hah? Pindah kerjaan. Ya. Nah, paling baik Bapak Ibu tidak berbohong. Ya, paling baik tidak berbohong. Kalau memang sang pembeli tidak menanyakan kualitas barangnya, ya tidak harus menceritakan muluk-muluk tentang kualitas barangnya. Ya, katakan saja dengan jujur sesuai kemampuannya. Ya, boleh nggak ditambahin bumbu? Boleh, selama tidak ada niat kebohongan. Ya, jadi pintar-pintar mengatur kata, tapi tidak dengan niat berbohong atau menutupi kebenaran. Ya, jadi tantangan besar nih bagi yang jadi sales. Ya. Munafik atau pura-pura, ini juga bagian dari kebohongan, Bapak Ibu. Ya. Permainan kata yang licin. Nah, kalau ada niat kebohongan, bermain kata-kata, itu juga masih termasuk pelanggaran sila keempat. Ya. Melebihkan dari kondisi sebenarnya juga termasuk pelanggaran sila keempat. Ya, jadi melebih-lebihkan, mengurangi, artinya ada niat menutupi kebenaran di dalamnya, sudah termasuk kebohongan. Ya. Kemudian kebohongan yang tidak langsung, sindiran. Kita nyindir seseorang yang tujuannya itu supaya terjadi pertengkaran. Nah, itu juga termasuk pelanggaran sila keempat. Ya. Kemudian kata yang bertujuan menjatuhkan orang lain, tapi secara halus, itu juga termasuk pelanggaran sila keempat secara tidak langsung. Melanggar janji apalagi sudah pasti, karena kalau kita sudah punya janji, mengucapkan janji dengan orang tidak ditepati, itu juga termasuk pelanggaran sila keempat. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah berbagai ciri atau kondisi yang disebut dengan pelanggaran ucapan yang tidak benar. Ya. Lalu akibatnya, nah,
Kalau kita berucapan yang tidak benar secara dhamma, di sini dijelaskan beberapa akibat ya, banyak sekali sebenarnya, tapi di sini saya mengutip 6 saja. Yang pertama, bicara yang tidak jelas. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang susah ngomong, ya istilahnya gagu, Gagap. ya gagap, ya gagu, gagap, mau ngomong tapi susah, sudah berusaha ngomong tapi tidak jelas. Nah itu salah satu akibat dari ucapan yang tidak benar, ya. Yang kedua, kondisi gigi yang jelek, tidak rata atau tidak rapi. Nah ini umumnya bawaan dari lahirnya, ya. Dari lahir sudah memiliki kondisi mulut, ya, gigi yang tidak baik. Ya, bukan karena kecelakaan kemudian giginya patah semua, bukan ya Bapak Ibu. Ini karena kondisi dari lahir memang kondisinya tidak baik. Kemudian mulut yang berbau busuk, ya. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang kalau ngomong mulutnya bau sekali, ya. Bukan karena dia tidak sikat gigi, udah sikat gigi paling rajin, giginya bersih kok, tapi punya aroma selalu tidak sedap, ya. Nah ini juga bagian dari ucapan yang tidak benar. Kalau Bapak Ibu mengalami kondisi ini, maka tidak perlu bersedih hati atau berkecil hati, tapi ingat, oh iya, ini adalah akibat dari sila keempat. Kalau begitu dari sekarang berusahalah untuk tidak melanggar sila keempat. Ya, hati-hati dengan ucapan. Yang keempat, perawakan yang tidak normal. Perawakan berarti jasmani yang tidak normal, terlalu pendek, terlalu gemuk, ya. Memiliki jasmani yang tidak pas dengan kondisinya. Kemudian sorot mata yang tidak wajar, ya. Dan perkataan yang paling negatif adalah perkataannya tidak akan dipercayai oleh orang lain, bahkan orang terdekat, keluarga, ataupun misalnya atasan dan bawahannya. Ya. Untuk ucapan yang tidak dipercayai ini bahkan dapat terjadi dalam kehidupan saat ini juga. Ya, kalau untuk yang lain, untuk kehidupan yang akan datang juga bisa terjadi. Nah ini adalah beberapa akibat dari melanggar sila keempat, akibat dari ucapan yang tidak benar, ya. Seperti kisah peta di awal tadi, wajahnya justru yang mirip seperti babi. Ya. Kenapa sih? Karena dia memiliki kebijaksanaan sebenarnya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, justru malah tidak melatih ucapannya, tidak mengendalikan dirinya, sehingga masih suka berbuat yang buruk melalui ucapan. Nah Bapak Ibu, setelah mengetahui hal ini, masih suka marah-marah tidak? Masih mau marah-marah tidak? Marah-marah itu lewat ucapan, ya. Betul atau salah? Betul. Pertama lewat pikiran, yang kedua keluar lewat ucapan, ya. Marah-marah itu lewat ucapan. Kalau bisa, kendalikan diri, jangan suka marah, ya. Lo masih umat awam lo, kalau marah gimana? Oke, kalau marah, usahakan marahnya disadari. Kalau sudah disadari, berusaha dikendalikan. Bisa dihentikan, dihentikan. Ya, itu kurang lebih yang bisa kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kok Boleh dibantu? Cik, kalau menurut saya pribadi dalam kehidupan saat ini, ya, dengan situasi saat ini, saya berpikir gimana marah itu suatu ketika situasional sifatnya, itu terkadang perlu. Loh, kenapa marah itu perlu? Sebuah pertanyaan akan muncul di situ. Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau kita menghadapi karyawan kita atau bawahan kita, di mana mereka bekerja tidak benar, tidak baik, atau melakukan sesuatu hal yang tidak patut, saya pikir ya pribadi, di mana kemarahan kita
itu masih diperlukan. Karena kalau tidak kita marah, ini pendapat saya loh ya, bisa terjadi mereka ini malah merasa, loh, gue nggak dimarahin loh, ya kan? Bisa berbuat yang lebih daripada itu. Ini pendapat dan pengalaman pribadi saya. Jadi saya mengatakan, ya mau nggak mau loh ya, tapi tidak selalu. Yang saya katakan tadi itu situasional sifatnya. Di mana dalam hidup ini sebuah kemarahan terkadang harus ada, tapi sebuah kemarahan yang masih bisa kita kendalikan dan masih bisa kita atur lah, tidak sampai berkepanjangan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak ya untuk sharing dan masukannya yang luar biasa. Untuk kemarahan itu situasional kadang perlu, yang penting masih terkendali. Begitu kurang lebihnya ya Pak ya? Iya, terima kasih sekali Bapak Ibu ya, sharingnya sangat bermanfaat. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang masih melakukan kesalahan, kemudian kita harus marah, ada pilihan ya. Kalau tadi mungkin sharing dari Bapak adalah marah untuk menegur, begitu ya Pak ya? Betul. Kalau dikembalikan kepada diri saya, maka saya akan menjawab, kita akan menegur tapi tidak dengan kemarahan ya. Menegur tegas ya. Pengalaman saya bekerja di dunia pendidikan, mengajar anak-anak ya. Bisa dibayangkan ya, anak-anak yang masih kecil itu kenakalannya seperti apa begitu. Kalau kita ibaratnya, kalau istilah Bapak tadi, kalau kita tidak marah, mereka akan terus melakukan hal yang sama berulang kali, sehingga seringkali harus kita tegur. Tapi dalam istilah pendidikan kami menyebutnya menegur dengan tegas tapi tidak marah, seperti itu ya. Menegur dengan tegas berarti kita menjaga niat kita menasehati si anak untuk mengerti yang benar dan yang salah, tanpa ada bibit kemarahan dalam diri kita. Jadi kita berkata yang dengan nada yang tegas untuk memberikan disiplin, tapi bukan kemarahan. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak, kita balik ke dunia pendidikan karena saya berada di dunia pendidikan. Untuk anak itu kalau sekali kita marah ya dengan kekerasan atau dengan kata yang kasar, itu otaknya yang lagi berkembang, saraf-saraf dia yang lagi harusnya menjadi pintar itu menurun, ya, berpengaruh seperti itu. Yang kedua, kalau anak ini punya kebijaksanaan menerima bahwa oh iya saya salah, saya dimarah itu wajar. Tapi kalau dia tidak punya kebijaksanaan seperti itu, yang ada yang timbul adalah benci, dendam, ya. Akhirnya bukan menuruti nasihat kita dengan baik, di depan kita dia nurut, di belakang kita dia berperilaku yang sebaliknya. Ya, itu real yang terjadi. Saya pikir yang namanya dunia karyawan, pekerja juga sama. Kalau kita memarahi mereka dengan kata kasar, kalau mereka mengerti mereka salah, mereka akan berubah jadi baik. Tapi kalau mereka tidak mengerti, bisa jadi timbul kebencian atau dendam tadi terhadap kita sebagai pimpinannya. Yang kedua, pada saat kita lost control, bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk tanpa kita sadari yang bisa merugikan diri kita, ya, atau perusahaan kita. Jadi kalau memang harus marah silahkan, tapi usahakan tetap kendalikan diri, tetap jaga, jangan sampai terlalu melukai. Ya, satu pesan adalah mulutmu harimaumu. Terkadang ada juga lidah yang tak bertulang. Ya, saat kita marah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itu semua hal-hal yang menyakitkan pasti keluar. Dan yang bisa merasa sakit itu bukan kita yang mengucapkan, tapi orang yang mendengar. Hanya saja saat kita mengucapkan, kita nggak sadar. Nanti setelah kejadian baru sadar, oh iya, saya tadi sudah terlanjur ngomongnya kasar sekali gitu. Dan omongan kita yang kasar sekali tadi sudah terlanjur didengar oleh orang yang kita marahi tadi. Ya, itu ibaratnya kita sudah nancapin paku ke tembok, ya, ke orang tersebut. Lalu kalau ada paku di tembok yang polos, kita sudah tancapin paku, kita berusaha tarik paku itu balik karena kita sadar, oh iya kita salah. Kita tarik balik, kita minta maaf. Pertanyaannya, temboknya kembali utuh atau bolong? Bolong. Susah Bapak Ibu memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan kembali yang awalnya
hanya karena salah paham, kemudian karena ucapan kasar, sulit lagi untuk diperbaiki. Ya. Jangankan karena ucapan kasar ya Pak. Terkadang kita saat sadar, oh iya, orang lain berbuat salah dan harus kita tegur, kita udah mengendalikan diri untuk tidak marah. Akhirnya kita diam. Hanya karena kita diam, tidak berucap saja, orang pun bisa tersinggung. Ya, setelah itu memperbaiki hubungan susah sekali. Ya, saya baru-baru ini mengalami itu soalnya. Ya, karena ada satu kondisi harus marah sebenarnya. Tapi karena kita tahu marah itu tidak bermanfaat, saya berusaha untuk mengendalikan diri. Tapi ya namanya umat awam, mau nggak mau pengendalian diri saat itu adalah diam. Tapi ternyata ada orang yang lebih tersinggung kalau kita diam. Ulang. Iya, bahkan sampai hari ini mungkin masih sulit dia untuk menerima hubungan baik kembali. Ya, hanya karena kita bersikap diam. Nah ternyata sulit ya, praktik dalam kehidupan itu sulit. Tapi tetap kita berusaha. Nah demikian sharingnya Bapak. Terima kasih banyak ya. Kalau para